selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara, topik 33 dari 60 topik. Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Bagian 3, pinjam pakai barang milik negara. Dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan barang milik negara, dapat dilakukan model pemanfaatan barang milik negara, selain sewa, yakni pinjam pakai. Pengertian pinjam pakai, menurut lampiran 3 PMK nomor 96, PMK 06/2007, dinyatakan sebagai berikut, pinjam pakai barang milik negara adalah penyerahan penggunaan barang milik negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan. Setelah jangka waktu berakhir, barang milik negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Dari pengertian di atas mengenai pinjam pakai, tampak sekali bahwa pinjam pakai ini berbeda dengan model pemanfaatan yang bersifat sewa-menyewa barang milik negara. Hal ini disebabkan bahwa pihak yang terlibat dalam proses sewa-menyewa salah satunya adalah pihak ketiga, yaitu badan hukum privat, serta adanya biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Sementara itu, pada pinjam pakai, pihak yang terlibat adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam proses pinjam pakai, sifatnya adalah cuma-cuma karena tidak ada biaya yang harus dibayar oleh pemerintah daerah sebagai pihak penyewa. Dasar utama pertimbangan dilakukannya pemanfaatan barang milik negara melalui model pinjam pakai adalah satu upaya pengelola ataupun pengguna barang untuk dapat mengoptimalkan penggunaan barang-barang milik negara, baik berupa tanah, bangunan, maupun barang lainnya. Hal ini dilakukan terutama terhadap barang yang belum atau tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok pengelola ataupun pengguna barang guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam praktik, banyak sekali barang milik negara yang dikelola oleh pengelola atau pengguna barang yang memang menurut waktunya belum akan digunakan atau bahkan tidak digunakan, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna menunjang pelayanan publik. Contoh dari pinjam pakai adalah apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengajukan izin pinjam pakai untuk gedung atau tanah serta barang milik negara lainnya, baik yang dikelola oleh barang milik negara maupun pengguna barang milik negara, guna pelayanan publik, misalnya untuk sekolah ataupun kepentingan umum lainnya. Untuk pinjam pakai yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, barang milik negara yang bisa dijadikan objek pinjam pakai itu terbatas pada tanah atau bangunan yang ada di atasnya. Sementara itu, untuk objek pinjam pakai barang milik negara yang dilakukan oleh pengguna barang milik negara dengan pemerintah daerah, tidak hanya berupa tanah atau bangunan di atasnya, tetapi dapat juga barang-barang milik negara, seperti peralatan-peralatan ataupun sarana dan prasarana, selain tanah dan bangunan. Tidaklah semua barang milik negara dapat dijadikan objek pinjam pakai, baik yang dilakukan oleh barang milik negara maupun pengguna barang. Untuk menentukan apakah suatu barang itu dapat menjadi objek pinjam pakai atau tidak, dalam lampiran 3 PMK nomor 096 PMK 06/2007, telah ditetapkan parameter yang harus dipenuhi barang milik negara yang dapat dijadikan objek pinjam pakai sebagai berikut. 1. Barang milik negara yang dapat dipinjam pakaikan harus dalam kondisi belum, tidak digunakan oleh pengguna barang atau pengelola barang-barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. 2. Tanah atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan pengelola barang meliputi tanah atau bangunan yang berada pada pengelola barang yang seluruhnya belum, tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Tanah atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan pengguna barang merupakan sebagian tanah atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah atau bangunan yang sudah digunakan oleh pengguna barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Dalam proses pinjam pakai terhadap barang milik negara, jangka waktu peminjaman terhadap barang milik negara tersebut paling lama 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang. Sementara itu, apabila jangka waktu peminjaman barang milik negara tersebut akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus sudah diterima pengelola barang paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir. Selama proses pinjam pakai, pihak peminjam wajib mengelola tanah atau bangunan yang dipinjam pakaikan dengan sebaik-baiknya dan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai serta tidak diperkenankan mengubah, baik menambah maupun mengurangi bentuk bangunan. Pengeluaran untuk pembiayaan pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam. Apabila masa perjanjian pinjam pakai sudah berakhir, pemerintah daerah selaku peminjam wajib mengembalikan barang milik negara yang dipinjam pakai tersebut. Tentu saja harus dalam kondisi seperti yang telah dituangkan pada perjanjian pinjam pakai.
Prosedur untuk melakukan perjanjian pinjam pakai tidak jauh berbeda dengan prosedur yang harus dilalui dalam pemanfaatan barang milik negara yang menggunakan model sewa-menyewa. Pada tahap awalnya harus dibedakan terlebih dulu praktik pinjam pakai dalam dua jenis. 1. Pinjam pakai yang dilakukan oleh pengelola barang. 2. Pinjam pakai barang milik negara yang dilakukan oleh pihak pengguna barang. Prosedur pinjam pakai yang dilakukan oleh pengelola barang. Sesuai ketentuan yang terkandung dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007, pada tahap awal dari pinjam pakai yang dilakukan oleh pengelola barang milik negara, dilakukan dulu permohonan yang diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang, yakni pemerintah pusat. Permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut tentu saja harus memuat penjelasan dan kelerangan mengenai tanah yang akan dipinjam, menyangkut luas tanah, letak, kondisi, serta yang tak kalah penting adalah peruntukan selanjutnya apabila permohonan pinjam pakai disetujui oleh pengelola barang. Atas dasar permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut, pengelola barang melakukan penelitian, khususnya menyangkut kelayakan dari tanah atau bangunan yang akan dipinjam pakai tersebut. Penilaian kelayakan ini sangat penting dilakukan oleh pengelola barang, mengingat perlu dipertimbangkan apakah yang diusulkan oleh perintah daerah itu benar-benar untuk kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama pemerintahan daerah, di samping juga untuk menilai apakah tanah dan bangunan yang akan dipinjam pakai itu benar-benar tidak atau belum digunakan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Jika dari hasil penelitian kelayakan permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah ternyata pihak pengelola barang berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak atau belum dapat disetujui, pihak pengelola akan memberitahukannya kepada pihak pemohon, yakni pemerintah daerah. Demikian juga jika dari hasil penelitian kelayakan yang dilakukan, pihak pengelola berkesimpulan untuk menyetujui permohonan tersebut. Jika pihak pengelola barang telah menyetujui permohonan atau permintaan pemerintah daerah, tahap selanjutnya adalah pihak pengelola menerbitkan surat keputusan persetujuan pinjam pakai tanah atau bangunan, paling tidak memuat pihak-pihak dalam pinjam pakai tersebut, keterangan tanah atau bangunan, lamanya pinjam pakai, serta kewajiban peminjam, yakni pemerintah daerah, untuk merawat tanah atau bangunan yang dipinjam pakai tersebut. Berdasarkan surat keputusan persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang, pada tahap selanjutnya disusunlah perjanjian pinjam pakai antara pihak pengelola barang dan pihak peminjam, yakni pemerintah daerah. Perjanjian pinjam pakai tersebut sekurang-kurangnya harus memuat keterangan tentang objek dan subjek dalam perjanjian tersebut. Selain itu, juga harus memuat lamanya perjanjian pinjam pakai serta hak dan kewajiban yang melekat kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam pakai tersebut, lalu beberapa persyaratan yang perlu lainnya. Apabila jangka waktu perjanjian pinjam pakai sudah selesai, pihak peminjam wajib mengembalikan tanah atau bangunan yang dipinjam tersebut kepada pihak pengelola barang. Penyerahan kembali barang tersebut dituangkan dalam berita acara penyerahan. Prosedur pinjam pakai yang dilakukan oleh pengguna barang. Prosedur yang ditempuh untuk melakukan pinjam pakai barang milik negara yang dilakukan oleh pengguna barang tidak terlalu jauh berbeda dengan prosedur pinjam pakai barang milik negara yang dilakukan oleh pengelola barang. Pada tahap awal, pihak pengguna barang mengajukan permintaan kepada pengelola barang yang di dalamnya paling tidak harus berisi pertimbangan yang mendasari diperlukannya pelaksanaan pinjam pakai. Selain itu, juga informasi perinci mengenai spesifikasi barang serta peruntukan atas barang tersebut apabila permohonan pinjam pakai dikabulkan. Atas usul yang diajukan oleh pengguna barang tersebut, pihak pengelola barang melakukan kajian terhadap kemungkinan dilakukannya perjanjian pinjam pakai barang milik negara tersebut. Berdasarkan kajian atas data yang ada serta usulan dari pengguna barang, pihak pengelola barang dapat memberikan penolakan ataupun persetujuan atas usulan dari pihak pengguna barang. Jika berdasarkan kajian yang dilakukan pengelola barang ternyata usulan yang diajukan pengguna barang tersebut ditolak, penolakan itu harus diberitahukan kepada pihak pengguna barang beserta alasannya. Sementara itu, apabila pihak pengelola barang berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pengguna barang tersebut layak untuk disetujui, persetujuan tersebut harus dituangkan dalam surat keputusan persetujuan yang sekurang-kurangnya harus memuat a. Pihak yang akan meminjam pakai, b. Barang yang akan menjadi objek pinjam pakai, c. Jangka waktu peminjaman, d. Kewajiban peminjam untuk merawat barang yang dipinjam. Berdasarkan surat keputusan persetujuan yang diterbitkan oleh pihak pengelola barang, pada tahap selanjutnya pihak pengguna barang membuat surat perjanjian pinjam pakai antara pengguna barang dan pemerintah daerah. Surat tersebut tentu sekurang-kurangnya harus memuat objek dan subjek dalam perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni pihak pengguna barang ataupun pihak penyewa, pemerintah daerah. Dalam perjanjian pinjam pakai tersebut,
Juga harus diatur batas waktu berlakunya perjanjian serta kewajiban kepada pemerintah daerah untuk segera mengembalikan barang yang dipinjam pakai apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir. Selama proses pinjam pakai berlangsung, segala biaya yang timbul, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya dengan pembiayaan pemeliharaan atas barang milik negara yang menjadi objek perjanjian menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa barang. Pihak pengguna barang, setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian pinjam pakai tersebut, wajib melaporkan kepada pengelola barang. Itulah materi topik ke-33 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.